Pembelajaran PKN di SD Modul 1 dan 2. Nama Bahtiar Hamdani, NIM 858705209. Pendahuluan. Dalam modul ini kita akan mempelajari ciri-ciri pokok atau karakteristik dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Pembahasan modul 1 menjelaskan hakikat fungsi dan tujuan PKN di SD. 2. Menjelaskan ruang lingkup PKN di SD. 3. Menguraikan tuntutan pedagogis PKN di SD. Modul 1. Kegiatan belajar 1. Hakikat fungsi dan tujuan PKN di SD. A. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Apabila kita kaji secara historis kurikuler perkembangan kurikulum SD sejak tahun 1945 hingga saat ini, yaitu kurikulum tahun 1945, 1957 dan 1961, dikemas dalam mata pelajaran pengetahuan umum di SD atau SMP dan SMA. Kurikulum SD 1968, pendidikan kewarganegaraan mencangkul sejarah Indonesia, geografi, dan sivik. Kurikulum SD 1945 dan 1984 dinamakan PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kurikulum SD 1994 dinamakan PKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mencangkul konsep nilai Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989. Pada tahun 2003 sesuai Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, secara hukum istilah PPKN berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga di SD mata pelajaran tersebut menjadi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Ada dua istilah yang perlu dibedakan, yaitu kewarganegara dan kewarganegaraan. Kewarganegara merupakan terjemahan dari sivik, yang merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik, good citizen. Kewarganegaraan digunakan dalam perundangan mengenai status formal warga negara dan suatu negara. B. Fungsi dan tujuan pendidikan. Pelajaran PKN berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mengembangkan karakter warga negara Indonesia demokratis dan bertanggung jawab. Pembelajaran PKN bertujuan untuk melatih diri sebagai warga negara yang demokratis dan membangun kehidupan yang lebih demokratis dengan konsep nilai moral dan norma yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kegiatan belajar 2. Ruang lingkup PKN di SD. Struktur kurikulum SD atau MI. 1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. 2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Berkembang secara positif dan demokratif untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama bangsa lainnya. 4. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percanturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Struktur kurikulum di SD MI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Kurikulum SD atau MI memuat 8 mata pelajaran muatan lokal dan mengembangkan diri seperti tertera pada label 1.1. 2. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD atau MI merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. 3. Pembelajaran kelas 1 dan sampai kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas 4 sampai kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Suatu pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan.
5. Alokasi waktu suatu jam pembelajaran adalah 30 menit. 6. Minggu efektif dalam suatu tahun belajaran 2 semester adalah 34 sampai 38 minggu. Ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek sebagai berikut. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. 2. Norma, hukum dan peraturan meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. 3. Hak asasi manusia meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. 4. Kebutuhan warga negara meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, sistem pemerintahan, pres dalam masyarakat demokrasi. 5. Konstitusi negara meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. 6. Kekuasaan dan politik meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan pres dalam masyarakat demokrasi. 7. Pancasila meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. 8. Globalisasi meliputi globalisasi di lingkungan politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi. Kegiatan belajar 3. Tuntutan pedagogis PKN di SD. Istilah pedagogis diserap dari bahasa Inggris pedagogical, sesungguhnya akar katanya adalah pais dan ego, bahasa Latin artinya saya membimbing. Kemudian muncul istilah pedagogi yang artinya ilmu pendidikan, Purkawatja 1956. Tuntutan pedagogis dalam modul ini diartikan sebagai pengalaman belajar, learning express yang bagaimana dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian ketuntasan penguasaan kompetensi kewarganegaraan yang tersusun dalam dan tersirat dalam lingkup ini, isi dan kompetensi dasar. PKN merupakan mata pelajaran visi utama sebagai pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional. Oleh karena itu, PKN dinilai sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan, nilai, dan norma. Alasannya sebagai berikut. 1. Materi PKN adalah konsep nilai Pancasila dan Undang-Undang 45 beserta dinamika perwujudan dalam kehidupan masyarakat negara Indonesia. 2. Sasaran belajar akhir PKN adalah mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam perilaku nyata kehidupan sehari-hari. 3. Proses pembelajaran menuntut terlibatnya emosional, intelektual, dan sosial dari serta didik dan guru, sehingga nilai-nilai itu bukan hanya dipahami bersifat kognitif tetapi dihayati bersifat objektif dan dilaksanakan bersifat perilaku. Setiap konsep nilai Pancasila yang telah dirumuskan sebagai bukti materi PKN yang pada dasarnya harus memiliki aspek konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Konsep moral, kesadaran perlunya tenggang rasa, pemahaman tentang rasa, manfaat tanggung rasa di masa depan, alasan perlunya saling menenggang rasa,
Bagaimana memilih cara menenggang rasa, penilaian diri sendiri mengenai tenggang rasa. Sikap moral kata hati tentang orang lain, rasa percaya diri kita dalam berhadapan dengan orang lain, empati kita mengenai orang lain, cinta kita terhadap tenggang rasa, pengendalian diri kita untuk orang lain, rasa hormat kita kepada orang lain, perilaku moral, kemampuan menenggang rasa orang lain, kemampuan menenggangkan rasa orang lain, kebiasaan menenggang rasa orang lain. Dari pembahasan kita mengenai PKN sebagai pendidikan nilai dan moral dikaitkan dengan konsep pendidikan watak dapat dicatat sebagai berikut. 1. PKN sebagai mata pelajaran yang memiliki aspek utama sebagai pendidikan nilai dan moral pada akhirnya akan bermuara pada pengembangan watak dan karakter beserta didik sesuai dengan dan merujuk kepada nilai-nilai dan norma Pancasila. Nilai dan moral Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dapat dikembangkan dalam diri peserta didik melalui pengembangan konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral setiap rumusan butir nilai yang telah dipilih sebagai materi PPKN. Modul 2 karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. Pendahuluan. Dalam modul ini kita akan mempelajari substansi konseptual pendidikan nilai dalam kegiatan belajar sebagai berikut. 1. Pendekatan PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. 2. Pendidikan nilai dan moral dalam PKN di SD. 3. Hubungan interaktif nilai dan norma dalam PKN di SD. Kegiatan belajar 1. Pendekatan PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Sidikan Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Visi PKN sebagai mata pelajaran. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pencapaian misi untuk mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mendapatkan kehidupan bangsa yang cerdas. Sanusi 1998, Winata Putra 2001, secara psikologis yang sosial yang dimaksudkan cerdas itu bukanlah hanya cerdas rasional tetapi juga cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas spiritual. Hal yang perlu dikembangkan dalam rangka pendidikan adalah nilai karakter yang baik. 3 dimensi nilai moral sebagai berikut. 1. Dimensi wawasan moral. 2 dimensi perasaan moral. 3 dimensi perilaku moral. Kegiatan belajar 2. Pendidikan nilai dan moral dalam start ini isi PKN di SD. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hal-hal dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila Undang-Undang 1945. Secara umum meliputi substansi kurikuler yang di dalamnya mengandung nilai dan moral sebagai berikut. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Moral dan hukum dan peraturan. 3. Hak asasi manusia. 4. Kebutuhan warga negara. 5. Konstitusi negara. 6. Kekuasaan dan politik. 7. Pancasila. 8. Globalisasi. Kegiatan belajar 3. Hubungan interaktif pengembangan nilai dan moral dalam PKN SD. Dilihat dalam paradigma pendidikan nilai secara konseptual dan operasional. Secara konseptual adalah individu mengerti dan memiliki komitmen terhadap fondasi moral
demokrasi. Sejarah operasional adalah berpegang pada teori perkembangan moral Piaget dan Cockburn. Perkembangan nilai moral dalam diri individu. Tahap pengembangan moral Piaget. Tahapan yang didomain kesadaran mengenai aturan. 1. Usia 0-2 tahun. Pada usia ini aturan dirasakan sebagai hal yang tidak bersifat memaksa. 2. Usia 2-8 tahun. Pada usia ini aturan disikapi sebagai hal yang bersifat sakral dan diterima tanpa pikiran. 3. Usia 8-12 tahun. Pada usia ini aturan diterima sebagai hasil kesepakatan. Tahapan pada dominan pelaksanaan aturan. Usia 1. Usia 0-2 tahun. Pada usia ini aturan dilakukan sebagai hal yang hanya bersifat motorik saja. 2. Usia 2-6 tahun. Pada usia ini aturan dilakukan sebagai perilaku yang lebih berorientasi diri sendiri. 3. Usia 6-10 tahun. Pada usia ini aturan diterima sebagai perwujudan dari kesempatan. 4. Usia 10-12 tahun. Pada usia ini aturan diterima sebagai ketentuan yang sudah dihimpun. Tahapan pengembangan moral Cockburn. 1. Tingkatan 1. Para konvensional. A. Tahapan 1. Orientasi hukum dan kepatuhan. B. Tahap 2. Orientasi instrumental nisbi. 2. Tingkat 2. Konvensional. A. Tahapan 3. Orientasi kesepakatan timbal balik. B. Tahapan 4. Orientasi hukuman dan ketertiban. 3. Tingkatan 3. Post konvensional. A. Tahapan 5. Orientasi kontrak sosial listrik. 8. Tahapan 6. Orientasi prinsip etika konvensional. Terima kasih.